dan otoritas yang ada itu memang harusnya kami tidak menjawab Pak, karena itu sebenarnya kenaikan DP itu domain pendiri dan pemberi kerja. Namun demikian karena kami ada satu lantai, satu gedung dengan pemberi kerja, saya bisa ngasih, atau kalau orang sekarang kan di spill dikit itu ya, sebenarnya nggak ada niat PTPN Pak nggak naikin. PTPN 5 sudah mengajukan dan holding sudah mengajukan, namun tidak dapat izin dari pemegang saham, yakni Kementerian BUMN. Detailnya saya tidak ada dokumennya, tapi obrolan warung kopinya begitu. Nanti silahkan ditanya ke pendiri. Tapi yang saya rasa kita harus clear, tidak ada niatan sebenarnya dari PTPN Group tidak meneruskan. Namun sebagai pemegang saham, memang BUMN berhak memberi keputusan yang hal-hal yang strategis. Nah ini Pak Jarno, ini siapa yang efektif menagih itu Pak ya? Secara dokumentasi sebenarnya kata yang kita pakai bukan menagih, karena kewajiban ini muncul, mungkin saya ulang flashback sedikit ya, yang berjanji kepada karyawannya dulu kan PTPN kan, pemberi kerja menunjuk Davenport untuk menjadi juru tulis gitu kan. Nah sebagai juru tulis bukan menagih, hanya ngasih surat pemberitahuan, sudah mau habis permainan ini bayarlah gitu kan, lebih gitu kan, sudah mau habis permainan ini bayar. Jadi sebenarnya kata menagih bukan kata yang tepat, tapi kalau ditanya apakah pemberitahuannya itu siapa yang secara administrasi mengeluarkan, dalam peraturan memang secara administrasi yang mengeluarkan pemberitahuan itu adalah Davenport tentang kewajiban dan dihitung. Apakah itu paling efektif? Undang-undang mengatakan demikian. Kalau Bang Serta bilang yang efektif itu adalah turun ke jalan gitu Pak ya. Itu kalau buat Daven yang elektrik kalau sudah dipanggil OJK. Tapi kalau kita bicara aturan yang efektif secara administrasi, surat pemberitahuan itu adanya dari Davenport. Pengalaman kita de facto bahwa akan efektif kalau sudah ada dalam tanda petik cawe-cawe dari regulator, dari OJK. Seperti bulan Juli kemarin kami dipanggil resmi, ada nada risalahnya dan direkam, nah itu efektif. Jadi de jure-nya kita melaksanakan, de facto-nya adalah kita butuh dorongan. Nah termasuk dorongan juga dari bapak-bapak di sini dan ibu-ibu, dari Bang Serta dan Pak Slamet. Jadi kami sebenarnya memang kenapa kita menginisiasi ini, karena kita pengen kita semua punya satu tujuan yang sama. Itu jadi intinya. Mungkin dapat juga diupdate karena ini saya dipanggil langsung sama Pak Dirut izin Bang Serta, bahwa Pak Dirut, Pak Gani memang sudah memerintahkan kami untuk menghitung berapa kewajiban yang diperlukan oleh pemberi kerja kalau manfaat pensiun minimal itu naik. Dan kita sudah ada angkanya, dan secara informal kita juga sudah sampaikan kali ya. Sudah kita sampaikan kepada pendiri? Sudah ya, sudah informal sudah disampaikan. Jadi mungkin sebenarnya nggak tinggi-tinggi kali pun kata orang Medan gitu ya sebenarnya ya. Kalau mau kita doakan sehat sampai 2025. Kalau kemarin ada yang katakan di roadmap kok 2029 lama kali baru MP ini dipikirkan naik, kita doakan bisa lebih cepat karena kami sudah dapat perintah dan juga sudah menyelesaikan hitungannya sebenarnya. Kami belum dapat menyampaikan resmi karena sebenarnya hitungan yang kita bisa terima secara aturan adalah hitungan dari aktuaris. Kita baru menghitung secara internal. Saya khawatir kalau saya kasih angkanya di sini tidak valid karena itu bukan kekuatan hukum Pak ya. Kalau aktuaris yang menghitung itu baru bisa dikatakan punya legal standing yang benar. Tapi biasanya internal kita tidak akan jauh beda. Mbak Reni dan tim sudah sangat ahli menghitung, tidak akan jauh beda angkanya dengan angka yang nanti akan keluar resmi. Tapi kelihatannya angkanya itu nggak gede-gede amat kalau kita hitung lagi. Nah, intinya capacity mudah-mudahan
jalan seperti itu harusnya kita bisa wujudkan lebih cepat. Dan ini sudah ada di pikirannya Pak Dirut sebenarnya, kami dipanggil khusus. Mungkin mengakhiri ini mungkin ada ide juga, ini mungkin diskusi saya lempar karena memang ini kan ada yang besar. Pak Dirut memikirkan juga bagaimana manfaat lain ini bisa dilakukan dengan tidak mengubah, menambah kewajiban dari PTPN. Misalnya kita sudah menotis dan menyadari bahwa jaminan kesehatan ini kan double cover ya Pak ya. Seingat saya pensiunan itu masih dibayarkan BPJS kesehatannya oleh PTPN. Sedangkan misalnya yang berKTP Jakarta punya Jakarta Sehat, ada yang sehat. Nah ini ya, ini sebenarnya sedang kita pikirkan bagaimana kalau sebagian dari iuran itu dikasih secara tunai kepada pensiunan. Nah ini, jadi ini ada, tapi sebenarnya ini kan ada yang dikorbankan, tapi ada yang ditambah. Boleh nggak pensiunan ini secara resmi mengatakan, mungkin saya nggak tahu angkanya berapa ya, tetapi di beberapa daerah ini double cover sebenarnya. Sudah dijamin oleh daerahnya, sudah ada fasilitas dari daerahnya, masih dapat fasilitas dari PTPN-nya. Nah, disimulasi. Tapi ini sifatnya voluntary mungkin. Jadi kami sudah dikasih mandat untuk coba tolong dengan organisasi pensiunan dibahas. Kalau ini jadi kesepakatan, nanti kita akan keluarkan polisinya. Angka transfernya dilakukan oleh pemberi kerja, tetapi pakai data-datanya Dapen. Karena data Dapen adalah data yang dianggap saat ini paling update. Nah ini mungkin bisa menjadi pembahasan di rapat-rapat internal dari bapak-bapak Punakarya dan ibu Punakarya untuk dipikirkan. Dan mungkin nanti bisa diaspirasikan, bisa lewat kami atau bisa langsung kepada PTPN. Nah ini mungkin ini kita ada waktu ketemu, mungkin kita ketemu bulan Oktober kali ya, Oktober atau November. Ini sebagai informasi mengenai itu Pak. Iya. Tiap-tiap daerah mungkin tidak sama surveinya. Kalau di Jakarta mungkin ya semua dapat di cover ya. Betul. Tapi untuk di daerah-daerah seperti contoh yang kita ada Timur itu ya hampir banyak yang tidak. Betul. Atau mungkin nanti kita coba alamat sesuai KTP ya kan, artinya yang region Jakarta boleh karena mereka ada kartu Jakarta Sehat. Saya tidak tahu kan di tempat Bapak Ibu ya, di Sumatera boleh. Saya rasa itu masih berat. Ya. Kalau kami, kalau di Kota Katik, BPJS dan klinik kesehatan itu berat rasanya, kecuali kalau SHT sudah dilunasi. Kita beranjak ke masa lain, SHT saja belum selesai, jadi bagi kami itu nomor satu. Kalau belum selesai SHT jangan kotak-katik BPJS dan soal kesehatan, karena itu tidak merata. Nah, ada lagi menurut saya tinggal Jakarta kan, tapi kalau saya pakai BPJS, gawat kali baru bisa dipakai itu. Jadi, ya saya nggak pernah sakit gawat pula. Kalau itu sama pula, kali banyak bisa dipakai ini. Suka sakit sedimen baru bisa pakai. Jadi ya. Maaf ya kalau memang kalau bagi kami kalau mau ditaati itu selesaikan dulu SHT. Kalau belum kami tidak ikut membicarakan. Terima kasih. Baik, jadi ini saya tangkap ya, berarti kelihatannya itu tidak bisa kita jalankan. Tapi nggak apa-apa, berarti makasih Bang. Artinya ini kan ada ide-ide dari holding untuk memikirkan, tapi kan idenya baik, gitu ya masalahnya. Ide dasarnya baik, bagaimana manfaat pensi itu nambah dengan tidak menambah kewajiban dari PTPN. Nah, tapi saya kira ini cukup, kita bisa minimal kita bilang kemungkinan perlu sosialisasi dan pendalaman. Sementara kita tidak bisa mengeksekusi ini sampai dengan memang kita ketahui betul bahwa yang bersangkutan benar-benar terjamin dan itu dijamin oleh program yang lain. Dan tadi catatannya SHT selesai gitu ya Pak ya. Siap. Mungkin nanti akan jadi
masukan kami kepada pendiri Pak Hasyim. Nah itu mungkin Bapak Ibu, saya pikir kita di dalam perhitungan aktuaris itu, saya lihat itu aktuariannya menghitung rate untuk bunganya tetap 10,9, 8,75. Nah, sementara tingkat bunga di saat ini di Indonesia rata-rata 5%. Nah, apakah tidak terlalu tinggi? Sehingga NKD menurut aktuaris terlalu tinggi, sehingga NKD yang itu tetap di bawah. Justru kalau dihitung dengan suku bunganya sekarang ya kayak kita lebih jeblok lagi Pak. Bukan lebih baik, lebih jelek. Enggak, maksudnya terlalu tinggi NKD yang dibuat oleh NKD. Oh, terlalu Sehingga optimis. hasilnya terlalu optimis. Nah gini, Sementara itu kan waktu mulai ada dia terlalu tinggi, masih lama sebenarnya kalau dalam roadmap kita menyadari itu adalah satu PR yang kita harus selesaikan juga Pak. Cuman itu kita akan selesaikan nanti pelan-pelan di tahun 2026 dan selanjutnya, dan kita harapkan di 2032 kita sudah ada di bunga aktuari 6,5. Namun demikian saya pikir itu bukan menjadi isu. Karena apa? Dalam undang-undang manfaat pasti kekurangan yang terjadi kan tanggung jawab dari kerja. Jadi tidak akan membebani peserta atau yang lainnya. Pemberi kerja, undang-undangnya begitu. Baik, saya kira kita bisa akhiri yang formal. Namun demikian jika masih ada yang perlu ditanyakan, di sini ada Pak Hudi, Mas Ega di investasi, Pak Hudi di kepesertaan, di Pak Hudi di belakangnya ada beberapa kepala bidang, ada Mbak Novi di kepesertaan, seekornya ada Pak Faisal, dan di belakangnya masih ada beberapa lagi, sehingga secara informal nanti teman-teman akan menceritakan lebih detail dan menjelaskan lebih detail. Jika memang ada yang masih belum selesaikan lagi, saya pikir lantai 10 Plaza Agro tidak pernah tertutup pintunya untuk dikunjungi. Ya cuman intinya kalau kunjungannya tiba-tiba berarti yang adalah yang ditemui gitu ya. Tapi kalau kunjungannya diatur ya mungkin bisa ketemu saya pas ada waktu atau Pak Hudi pas lagi di kantor ya. Jadi silakan saja, saya pikir kita tetap komit. Siapapun boleh hadir untuk berdiskusi. Saya pikir itu Pak Slamet, Bang Seta, dan seluruh Bapak Ibu yang hadir, sekali lagi kami senang bisa berdiskusi.